Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Di pertemuan ini kita akan bahas mengenai RRM atau sumber daya dan manajemen sumber daya. Nah, mungkin ini kelihatannya di soal OSK itu gampang-gampang, ya kan? Tapi sebenarnya sumber daya itu juga cukup banyak teorinya, terutama kalau kalian sudah sudah di atas OSK, itu udah lumayan susah juga, jujur, untuk sumber daya. Oke. Pertama, apa itu sumber daya dan mengapa sumber daya itu penting? Nah, ini adalah klasifikasi sumber daya. Jadi sumber daya, kalau dari asalnya, ini secara umum ya, ada sumber daya alam dan ada sumber daya manusia. Nah, ini jelas ya bedanya apa. Kalau sumber daya alam ya tentunya dari alam, sedangkan kalau sumber manusia ini misalnya berupa skill, pendidikan, dan sebagainya. Nah, ini dia berasal dari orang. Nah, lalu nih, kalau berdasarkan sumbernya, ini aku yakin juga teman-teman sudah familiar sekali, ada yang biotik dan abiotik. Kalau untuk biotik ini berasal dari makhluk hidup atau bahan organik, dan abiotik itu yang berasal dari benda mati. Nah, misalnya kayak tanah, itu termasuk abiotik. Lalu ada berdasarkan ketersediaannya, ada yang terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, di geografi ini, kita bakal banyak ngomongin energi terbarukan dan tidak terbarukan. Dan nggak cuma kita tahu atas-atasnya aja, nanti kita juga akan telisik lebih lanjut masing-masing sumber dayanya. Lalu ada berdasarkan kepemilikan, ada milik individu, milik komunitas, nasional, dan internasional. Nah, ini kalau individu dan komunitas maksudnya sumber daya yang dibeli atau dimiliki oleh suatu entitas tertentu ya. Sedangkan kalau nasional itu misalnya seperti cadangan minyak bumi Indonesia atau internasional. Nah, sumber daya apa sih yang internasional? Misalnya perairan bebas, perairan laut bebas, itu termasuk internasional. Lalu juga wilayah seperti Antartika, itu juga kepemilikan internasional juga, guys. Nggak ada negara yang memiliki Antartika. Nah, itu berdasarkan kepemilikannya. Nah, tapi kita tetap nanti bakal banyak bahas yang ini nih, terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, lalu ada juga nih, yang berdasarkan utilitasnya. Nah, ini sebenarnya teoritis banget dan nggak banyak keluar di soal, atau bahkan nggak pernah. Tapi aku akan tetap jelasin. Jadi berdasarkan utilisasinya atau berdasarkan penggunaannya, itu ada yang potensial dan ada yang aktual. Nah, yang potensial itu apa? Yang potensial itu adalah sumber daya yang ada, bisa digunakan, tapi belum digunakan. Nah, itu. Sedangkan kalau aktual, itu dia ya bisa digunakan, dan ya memang sudah digunakan. Kebayang nggak? Aku kasih contoh. Misalnya gini, di Brazil, itu ada yang namanya minyak serpih, atau shale oil. Nah, dari batu serpih. Nah, itu kan berarti ada kan? Nah, tapi karena Brazil itu masih negara berkembang, lalu juga memang sudah terdapat banyak pembangkit listrik tenaga air, toh buat apa repot-repot utilisasiin shale oil? Pakai aja pembangkit listrik tenaga air yang udah ada kan? Nah, itu berarti masih termasuk ke sumber daya potensial. Karena dia bisa digunakan, memang ada, tapi belum digunakan. Nah, itu contohnya. Kalau aktual ya yang memang sudah dipakai. Misalnya kayak pembangkit listrik tenaga air di Brazil tadi. Oke, nah ini sama aja diagramnya, tapi bedanya cuma English doang. Oke, kita masuk ke sumber daya nggak terbarukan. Nah, di sini ada 6 macam sumber daya nggak terbarukan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah minyak bumi.
lalu ini adalah batu bara, lalu ini ada gas bumi, lalu ini ada mineral. Mineral itu maksudnya hasil tambang ya, kayak bauksit, aluminium, dan sebagainya. Lalu ada aquifer atau air tanah. Air tanah itu termasuk sumber daya yang nggak terbarukan loh guys. Kenapa? Karena bahkan proses recharging air tanah itu butuh waktu yang sangat lama, hingga bisa ribuan tahun. Dan memang laju pergerakan air tanah itu juga memang kecil sekali. Per tahun tuh hanya berapa meter. Nah, lalu selain air tanah, tanahnya sendiri, tanah yang biasa kita injak, itu juga merupakan sumber daya tidak terbarukan, dan dia ini juga sangat berharga. Oke. Nah, kita mulai langsung aja dari yang minyak bumi. Oke, jadi minyak bumi dari mana sih? Jadi minyak bumi itu berasal dari fosil mikroorganisme laut, yaitu tumbuhan atau hewan yang dia mati, lalu kemudian dia itu terkubur di bawah laut, di ocean floor. Nah, seiring waktu kan mereka terkubur, lalu mereka terdeposisikan dan tertutupi oleh lapisan lanau, lapisan pasir. Nah, mereka kan mengendap nih, tertumpuk. Kan berarti ada kompaksi kan? Nah, karena ada kompaksi tersebut, akibat kekubur si fosil tumbuhan dan hewan ini, yang hewan dari laut, itu berarti kan ada kenaikan temperatur dan kenaikan tekanan. Nah, yang awalnya fosilnya itu ibaratnya padat, akhirnya menjadi minyak bumi dan natural gas atau gas bumi. Jadi seperti itu. Nah, makanya sekarang, gimana cara kita mendapatkan minyak bumi? Yaitu dengan kita menggali dengan bor pada reservoir minyak bumi dan gas bumi. Jadi, minyak bumi dan gas bumi itu ditemukan bersamaan. Berbarengan. Kenapa? Karena ya memang mereka memang berbarengan terbentuk. Loh, Kak, kan awalnya sama-sama fosil, kenapa ada yang minyak bumi, kenapa ada yang jadi gas bumi? Jadi gini, terdapat temperatur tertentu di mana si fosil itu bisa jadi minyak bumi, dan ada batas temperatur tertentu di mana dia itu udah nggak jadi lagi minyak bumi, tapi udah jadi gas. Seperti itu. Jadi, tergantung temperaturnya, tergantung seberapa lama si fosil itu udah terkubur, dia itu ya bisa ditentukan dia akan menjadi minyak bumi atau menjadi gas. Kalau dia sudah melewati batas temperatur tertentu, dia bakal jadi gas, kayak gitu. Nah, fenomena itu, yang batas-batas temperatur itu namanya adalah oil window. Buat kalian yang mau nge-explore lebih lanjut, bisa searching-searching di sini. Tapi aku nggak akan bahas lebih lanjut, karena ini terlalu dalam sebenarnya. Tapi kalian cukup tahu aja, kenapa kok bisa minyak bumi sama gas bumi itu ditemuinya berbarengan. Oke. Nah, konsep pembentukan minyak bumi sama gas bumi cukup simpel. Nah, ini merupakan macam-macam reservoir minyak bumi. Jadi gini konsepnya. Pembentukan minyak bumi dan gas bumi, itu kan mereka sudah terbentuk di bawah. Nah, mereka ini kan dalam bentuk yang cair atau gas, ya kan? Kan minyak bumi cair, gas bumi itu berbentuk gas. Nah, berarti sekelilingnya kan padat, batuan kompak. Harusnya mereka akan bergerak naik ke atas dong, logikanya. Karena densitasnya itu jauh lebih rendah. Nah, oleh karena itu, supaya dia bisa terkumpul, harus ada penghalang yang menghalangi dia agar tidak menguap ke permukaan. Kayak gitu. Nah, jadi syarat adanya suatu reservoir atau ada syaratnya suatu sumber, ya ibaratnya baknya itu, bak penyimpanannya, itu tuh harus ada pembatas. Nah, ini ada 4 macam pembatas dari si minyak bumi dan gas bumi agar tidak keluar ke atas.
dan terkumpul ke sini. Yang pertama, bisa dilihat di sini, ini adalah anticline. Buat teman-teman yang masih asing dengan kata anticline itu adalah semacam lipatan, tapi lipatannya itu mencekung ke atas. Nah, apabila lipatannya ini memang batuan yang resisten, batuan kompak yang pori-porinya itu kecil sekali, maka kalian bisa lihat di sini, minyak bumi ini terperangkap, dan dia nggak bisa ke atas. Makanya dia terkumpul di sini, di sepanjang anticline. Nah, di anticline inilah kita melakukan pengeboran. Nah, itu jenis yang pertama. Lalu ada jenis yang kedua. Ini adalah sesar, perangkap sesar. Jadi sesar itu bisa merangkap minyak bumi dan gas bumi juga. Walaupun memang tidak sebanyak anticline. Nah, sesar, gimana sih mekanismenya yang bisa menahan gas bumi dari keluar? Nah, kayak gini. Apabila sesarnya ini kebetulan batuan yang kompak dan padatnya ini, yang impermeable-nya ini, dia nutupin seperti ini. Lalu, yang ketiga, itu ada namanya salt dome. Nah, apa itu salt dome? Salt dome itu seperti semacam batu garam yang ada di bawah permukaan. Coba, aku lupa. Formation of salt dome itu kenapa ya? Oh, oke. Ini terkait dengan sejarah historis geologis. Jadi dia terdeposisikan. Kan dia tertumpuk nih oleh lapisan sedimen lainnya. Nah, karena dia densitasnya lebih ringan daripada sekitarnya, maka dia akan naik. Nah, tapi naiknya ini, si salt dome ini, dibatasi sama ini. Tetap harus ada batu impermeable, kayak di gambar. Batu impermeable itu maksudnya batu yang ini ya, yang nggak bisa meneruskan zat apapun, kayak zat gas atau zat cair. Jadi dia batunya padat. Nah, kayak gini kira-kira. Ini namanya salt dome. Jadi dia ini natural gas sama si minyak buminya itu terperangkap di sekeliling si salt dome ini. Lalu yang keempat, ini adalah jebakan stratigrafi. Stratigrafi itu apa? Jadi stratigrafi itu adalah perlapisan bumi. Itu ada perlapisan sedimen. Jadi ini semua itu adalah batuan sedimen ya guys. Di sini di jebakan stratigrafi. Nah, jebakan stratigrafi bagaimana bisa menjadi reservoir, yaitu ketika dia ini merangkap seperti ini kira-kira. Jadi dia itu ya atasnya itu diapit oleh batuan yang impermeable juga. Nah, makanya intinya reservoir itu pasti batuan perangkapnya itu adalah batuan yang impermeable, sehingga gasnya itu nggak nguap keluar. Kayak gitu. Jadi ada 4 macam. Ada anticline, ada sesar, ada salt dome, dan ada jebakan stratigrafi. Oke, nah tadi kan kita aspek fisiknya banget tuh dari minyak bumi. Sekarang kita mulai aspek geografisnya. Oke, nah jadi kalau teman-teman perhatikan di diagram ini, kotak yang transparan, lingkaran yang transparan itu adalah jumlah produksi, sedangkan kalau lingkaran yang hijau atau biru itu hijau Tosca, hijau Watson, itu menggambarkan konsumsi. Nah, di sini bisa kita lihat, kita mulai dari Amerika Utara dulu deh. Di Amerika, yang paling jelas kelihatan itu adalah Amerika Serikat nih. Produksinya besar, tapi ternyata konsumsinya jauh lebih besar. Dari diagram ini, kita bisa nyimpulin kalau Amerika Serikat itu pasti ngimpor minyak, karena konsumsinya lebih besar dibandingkan produksinya. Nah, kita lihat-lihat negara lainnya. Rata-rata itu ini ya, kalau di Amerika Selatan tuh, kalau nggak seimbang, produksinya itu lebih besar ya dibandingkan konsumsinya. Nah, Brazil seimbang ini.
Oke, kita ke Eropa, bisa kita lihat di sini. Nah, apa yang bisa kita simpulin? Ternyata kebanyakan negara-negara Eropa itu merupakan negara pengimpor minyak. Dan bahkan bisa kita lihat di situ, mereka nggak produksi sama sekali dan hanya mengimpor. Tapi ada pengecualian di sini. Apa itu? Ini adalah Norwegia. Dia produksinya cukup besar. Ya, walaupun nggak sebesar yang lain, tapi setidaknya dibandingkan konsumsinya, itu jauh lebih besar produksinya. Nah, kenapa Norwegia itu punya produksi demikian? Itu karena di Laut Utara ini memang terkenal terdapat banyak reservoir minyak. Itu buat pengetahuan umum juga ya, guys. Jadi RRM ini, itu materinya tuh banyak berkaitan sama pengetahuan umum. Nih, di Laut Utara ini, atau North Sea, itu terkenal memang punya reservoir minyak. Makanya Norwegia di sini bisa kita lihat produksinya lumayan. Nah, kemudian Rusia. Kalau Rusia jelas ya, dia ini produksinya jauh lebih besar dibandingkan konsumsinya, sehingga Rusia bisa kita katakan merupakan negara produksi minyak. Begitu juga dengan negara-negara Arab. Nah, ini jangan ditanya ya. Produksi mereka ini besar sekali, dan bahkan mereka lebih cenderung untuk mengekspor dibandingkan mereka tidak mengimpor, karena memang ya produksinya jauh lebih besar. Buat apa impor? Nah, lalu kita lihat di Afrika. Di Afrika bisa kita lihat, ternyata kebanyakan itu lebih ke produsen minyak ya. Nah, di sini bisa kita lihat produksinya ada, tapi konsumsinya itu hampir nggak ada. Nah, ini mungkin berkaitan dengan kemiskinan warga negaranya. Jadi mereka tidak menggunakan minyak sebagai sumber energi, tapi lebih ke biomasa, misalnya kayak bakar arang, bakar ranting, dan sebagainya. Untuk sehari-harinya, kalau di Afrika. Nah, lalu ya kecuali Afrika Selatan lah ya. Nah, kemudian India. Nah, bisa kita lihat di sini India itu ternyata lebih besar produksinya, dan negara-negara Asia pun juga sama ya. Ternyata kita ini lebih cenderung untuk mengonsumsi. Yang memproduksi yang cukup besar itu hanya Cina saja, tapi bahkan itu tidak melampaui konsumsinya. Nah, diagram ini boleh kalian lihat-lihat lagi, karena ini juga cukup penting. Dan ada banyak maknanya sebenarnya kalau kalian lihat-lihat. Oke, sekarang kita masuk ke materi pembentukan batu bara. Tadi kan minyak bumi. Nah, bedanya apa? Kalau minyak bumi itu berasal dari tumbuhan dan binatang laut, cenderungnya binatang. Kalau batu bara, itu asalnya adalah bahan organik pada tumbuhan. Jadi, terdapat syarat utama dari batu bara, yaitu adanya lingkungan yang apa sih kalau nggak ada oksigen, anoksik ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Lingkungan yang nggak ada oksigennya. Nah, kenapa dia itu butuh lingkungan yang nggak ada oksigen? Misalnya seperti rawa, itu karena supaya bahan-bahan organik yang terdeposisikan di lingkungan yang tidak ada oksigennya itu, atau terdeposisikan di rawa, itu nggak membusuk, tapi terdekomposisi aja gitu, menjadi gambut, kayak gitu. Jadi dia harus tidak ada oksigen. Kan kalau di rawa itu kan airnya itu stagnan. Karena airnya stagnan, ya otomatis nggak ada oksigen. Nah, jadi pembentukannya gini. Ada tumbuhan mati di rawa, lalu bahan-bahan organiknya terdeposisi di bawah, lalu menjadi gambut, lalu mulai ini semakin tebal gambutnya. Seiring semakin tebalnya gambut, terjadi kompaksi, sehingga gambut tersebut itu berubah menjadi batu, yaitu batu bara. Kayak gitu. Cukup sederhana ya. Nah, jadi intinya, pembentukan batu bara itu adalah akibat kompaksi gambut. Itu. Jadi adanya tekanan, gara-gara dia ketumpuk,
kenaikan temperatur, jadilah dia batu bara. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa tahap pembentukan batu bara. Nah, bisa kita lihat ini, kan misalnya dia ketumpuk nih. Kalau dari atas itu adalah pit atau gambut. Jadi gambut bisa kita bilang itu adalah tahap pertama pembentukan batu bara. Nah, gambut ini, kalau kalian sering baca berita, itu kan sering dengar ya lahan gambut, lahan gambut. Itu ada banyak sekali di Kalimantan. Buat pengetahuan umum aja. Nah, dari gambut, kan semakin ketumpuk tuh. Semakin terkompaksi. Dari gambut, itu menjadi lignit. Nah, lignit ini adalah tahap terendah batu bara. Jadi dia itu kalau lignit itu sudah bisa kita golongkan sebagai batu bara. Kalau gambut itu belum ya. Nah, lignit itu sudah tahap terendah batu bara. Nah, tapi biasanya karena lignit ini masih ibaratnya belum terkompaksi benar, masih banyak campuran yang belum murni bahan organik gitu terbentuknya. Biasanya kalau lignit itu dijual dalam harga murah. Nah, kenapa dia murah? Karena selain lebih banyak, ketika dia dibakar sebagai bahan bakar, dia itu juga akan lebih berpolusi, guys. Kenapa lebih berpolusi? Karena ada lebih banyak partikel-partikel lainnya, dan juga kandungan air di dalamnya itu belum sepenuhnya keluar. Jadi ketika dia dikombusi, itu tuh pengeluaran gas sama partikulat meternya itu lebih banyak. Kayak gitu. Itu lignit. Iya, ini aku tandain 1 gambut, 2 lignit. Nah, yang ketiga, itu adalah ini dulu, guys. Subbituminus, baru bituminus. Nah, kayaknya lebih enak di bawah ini deh. Yang pertama gambut, kedua lignit, ketiga subbituminus, keempat bituminus. Dan yang tahap tertinggi, itu adalah antrasit. Nah, ini. Nih, kalian lihat yang bawah aja ya gambarnya. Antrasit ini merupakan batu bara grade tertinggi dan harganya ini paling mahal. Kenapa paling mahal? Karena efisiensi energinya tuh paling besar. Karena dia ini ibaratnya airnya semua sudah keluar, sudah murni bahan organik, seperti itu. Dan ketika dikombusi, polusinya juga lebih sedikit. Nah, antrasit. Nah, ini adalah peta geografis dari untuk batu bara. Di sini bisa kita lihat. Jadi, oke, ini ada pertanyaan. Batu bara dengan arang itu beda ya? Kalau arang itu, charcoal itu tuh, setauku tuh, ini nggak sih? Dari kayu yang dibakar nggak sih? Coba, aku juga jadi kepo. Setauku dia itu beda ya. Kalau charcoal itu dari kayak, iya benar. Jadi kayunya itu dibakar gitu. Dibakarnya secara pirolisis. Jadi kayak ya ada teknik tertentu gitulah supaya oksigennya tuh minimum pas dibakar gitu. Nah, jadi fungsinya biar si kayu itu kering aja gitu. Jadi air sama lainnya itu keluar. Nah, itu charcoal. Jadi dia ini cenderung buatan sih. Kalau batu bara ini kan terbentuk secara alami dan dia ini butuh jutaan tahun. Kayak gitu. Oke, sama-sama. Oke, nah ini tadi terkait peta geografisnya. Di sini bisa kita lihat, kalau dia ungu dan pink, itu berarti dia, sebentar, itu dia berkurang. Dari 2000 sampai 2016 itu berkurang, kalau warna pink dan ungu. Tapi kalau hijau itu malah meningkat. Nah, di sini bisa kita lihat trennya. Yang berkurang penggunaannya itu adalah Amerika Serikat, Kanada, lalu Eropa, semuanya juga mulai berkurang. Kecuali apa ini, aku nggak tahu. Ini negara apa, kecil sekali, takutnya salah interpretasi. Nah, sedangkan yang meningkat, yang kelihatan jelas, justru adalah negara-negara Asia.
negara-negara Asia, South Afrika, Amerika Selatan. Nah, di sini bisa kita lihat ada tren kan. Trennya apa? Negara maju itu cenderung mengurangi batu bara. Sedangkan kalau negara-negara berkembang, NICs, dan kalian udah belajar kan? Terus ada LEDCs, itu cenderung untuk meningkat penggunaan batu baranya. Oke, ini ada pertanyaan, tapi ntar dulu ya, aku tanggung ini sambil jelasin. Nah, mengapa demikian? Karena dibandingkan bahan bakar lainnya, batu bara itu adalah paling murah. Itulah kenapa waktu itu Cina dan India itu mengalami industrialisasi yang sangat pesat. Karena di sana itu, ya itu, konsumsi batu baranya itu sangat besar. Batu bara itu paling murah. Kalian bayangin, kan setiap industrialisasi itu pasti butuh bahan bakar. Ketika bahan bakar murah, tentu industrialisasi akan sangat cepat, sangat pesat. Kayak gitu. Nah, penggunaan konsumsi batu bara ini, faktanya itu menuai beberapa konflik guys sebenarnya. Jadi gini ceritanya, negara-negara maju, concern akan climate change, mereka mengkritisi negara-negara berkembang. Kalian ngapain pakai batu bara? Jangankan climate change, pakai yang lain aja. Nah, tapi di sisi lain, kalau dari pandangan kita sebagai negara berkembang, untuk ya memajukan kesejahteraan masyarakat kita yang kebanyakan miskin, itu kan perlu industrialisasi. Nah, di situ konfliknya. Itulah kenapa negara-negara berkembang itu juga agak sulit untuk menerapkan berbagai protokol climate change. Ya karena itu, kita butuh uang. Oke. Nah, kayak gitu ya trennya. Nah, ini tadi pertanyaan tadi. Kak, produksi batu bara atau produksi minyak bumi yang paling kotor ya? Maksudnya yang paling banyak mengeluarkan polusi. Benar. Dibandingkan semua bahan bakar, memang batu bara ini paling murah, tapi dia paling polusi. Jadi aku pernah baca berita, jadi di atmosfer itu ada kayak semacam banyak apa ya, kayak partikulat-partikulat kecil, dan dia itu menutupi area Amerika Serikat di atmosfernya. Nah, setelah diteliti, ternyata partikulat-partikulat itu adalah asalnya dari Cina tapi ketiup angin. Jadi waktu itu juga menuai konflik, guys. Oke. Oke, kita lanjut ke air tanah. Oke, apa itu air tanah? Jadi air tanah itu adalah air di dalam tanah yang mengisi pori-pori antara tanah. Kayak gitu. Nah, karena si air tanah ini mengisi pori-pori tanah, maka berarti syarat batuan yang bisa membawa air tanah tentunya adalah batuan yang permeable, yang bisa mengalirkan air. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut nih. Oke, ini adalah unit pembawa air tanah. Ini ada sebutannya, ada aquifer, ada aquitard, ada aquiclude, dan ada aquefuge. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang pernah familiar ya. Jadi aquifer itu menyimpan air dalam jumlah banyak dan bersifat permeable. Jadi dia udah bisa nyimpan air dalam jumlah banyak dan dia bisa meloloskan air. Nah, aquifer ini merupakan sumber utama air tanah. Lalu ada temannya, aquitard. Apa itu aquitard? Jadi aquitard itu bisa nyimpan air, bisa meloloskan air, tapi dia itu enggak sebanyak aquifer. Jadi dia itu ibaratnya ya aquifer light-nya lah, aquifer light. Jadi si aquitard ini, misalnya nih, kalau aquifer itu biasanya jenis batunya, contohnya itu adalah kayak batu pasir, sandstone, terus apa lagi? Yang aquifer ya, gravel, kayak gitu. Sedangkan kalau aquitard itu ya ibaratnya kayak, apa ya, kayak udah versi lebih kompaknya lah. Misalnya kayak mungkin siltstone seperti itu.
atau kayak enggak, siltstone sih. Enggak juga deh, siltstone itu masih udah termasuk aquiclude. Coba kalian cari lagi. Aquitar itu contohnya apa? Nah, lalu aquiclude, beda dengan aquitar, dia itu bisa nyimpen air juga, tapi dia itu nggak bisa meloloskan air, sehingga dia impermeable. Jadi ya dia bisa nyimpen air, tapi nggak bisa meloloskan air. Nah, ini contohnya ini adalah siltstone. Terus shale, dan sebagainya. Lalu ada aquifuge. Jadi aquifuge itu adalah batu yang benar-benar kompak, masif. Jadi dia itu tidak dapat menyimpan maupun meloloskan air. Biasanya ini adalah batuan beku. Batuan beku dan metamorf. Nah, maka bisa kita kesimpulkan, aquifer, aquitar, dan aquiclude itu biasanya pembawanya itu adalah batuan sedimen. Sementara yang impermeable ini, yang aquifuge, itu biasanya adalah batuan beku dan metamorf. Kayak gitu. Oke, nah ini teman-teman kalau mau lebih jelasnya tentang masing-masing karakteristik aquifer, aquitar, aquiclude, sama aquifuge. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke sumber daya terbarukan, sampai sini apa ada pertanyaan, guys? Kalau aman, boleh ketik 1. Oke, aman ya. Oke, sekarang kita masuk ke sumber daya terbarukan. Cepet kan kalau geografi sumber daya? Oke, apa aja sih sumber daya terbarukan yang bakal kita bahas? Yang pertama ini adalah tenaga solar atau matahari, jelas ya. Lalu ada hydropower atau tenaga air. Lalu ada tenaga angin. Lalu ada geothermal atau panas bumi. Nah, ini apa yo? Sayangnya aku buru-buru sih, kalau nggak aku tanya duluan kalian. Oke, ini adalah tenaga pasang surut. Dan ini adalah ombak. Oke, kita akan bahas satu-satu kok, guys. Mungkin yang 2 terakhir ini agak-agak asing ya. Ntar kita bahas. Oke, sebelumnya, ini merupakan peta tentang proporsi listrik negara-negara di dunia yang merupakan energi terbarukan. Nah, di sini bisa kita lihat trennya. Justru yang paling banyak menerapkan energi terbarukan itu adalah Kanada, Greenland, lalu ada Iceland, Norwegia, lalu Swedia, lalu ini negara-negara kayak ya Bhutan, lalu ini apa ya, aku lupa, lalu negara-negara Afrika, dan Brazil. Nah, ini awalnya aku juga unexpected, karena aku kira yang bakal punya share negara energi terbarukan lebih besar itu adalah negara maju. Ternyata enggak. Nah, kenapa bisa negara-negara ini lebih cenderung ke renewable? Oke, aku akan bahas. Khusus untuk Kanada, ini karena memang kesadaran mereka yang sudah tinggi. Lalu juga negara-negara Eropa Utara ini. Oh iya, untuk negara-negara Eropa Utara ini, kenapa mereka share renewable energinya tinggi? Itu karena populasi mereka memang kecil, dan karena mereka dingin, mereka sangat memanfaatkan energi geothermal untuk negara-negara Eropa Utara ini. Geothermal. Lalu untuk Greenland, dan juga Afrika, kenapa mereka memakai, jadi ini 3 ini ya, Greenland, Brazil, Amerika Selatan, sama Afrika. Kenapa dia juga besar proporsinya? Nah, ini adalah karena kemiskinan. Nggak juga karena kemiskinan. Iya sih, kemiskinan juga. Tapi khusus untuk Amerika Selatan, ini juga karena mereka kaya akan sungai-sungai besar. Hydropower.
Tapi kalau untuk Afrika ya memang eksklusif karena poverty. Oke, hydropower. Aku bakal ngomongin yang Amerika Selatan dulu. Jadi di Amerika Selatan mereka diberkahi oleh adanya sungai-sungai besar. Misalnya kayak kalian pasti udah pernah dengar Sungai Amazon, lalu ada Sungai Parana di Uruguay, dan sebagainya. Nah, sungai-sungai ini, sungai-sungai besar, itu menghasilkan energi hidropower yang sangat besar juga. Padahal kan mereka ini populasinya nggak terlalu besar. Nah, itulah kenapa mereka punya proporsi energi terbarukan yang besar. Bahkan nih, fun fact aja, di Uruguay, di mana ya, Paraguay apa Uruguay? Uruguay, itu tuh hampir 100% energinya itu adalah energi dari hidropower. Karena memang energinya itu yang digenerasikan sebesar itu. Oke, sekarang kita bicarakan tentang Afrika. Nah, Afrika ini terkait dengan penggunaan biomass atau penggunaan biomasa. Biasanya mereka menggunakan kotoran hewan atau enggak ranting pohon. Kayak gitu. Jadi kan kalau Afrika ini mereka cenderung untuk household, cenderung untuk rumah tangga penggunaan energinya. Oke, kayak gitu trennya. Nah, ini juga ada tambahan untuk New Zealand. Ini dia karena geothermal juga. Cukuplah untuk negaranya kan kecil. Oke, kayak gitu. Nah, jadi ini adalah pie chart-nya tentang konsumsi energi dunia. Jadi, di sini, jadi di dunia ini, penggunaannya seperti ini. 34,2% oil atau minyak bumi, lalu 27,6% itu batu bara, gas bumi, nuklir. Nah, baru 10,4%-nya itu adalah renewable. Nah, renewable ini bisa kita pecah lagi. Apa aja renewable-nya? Sebagian besar renewable energy yang dipakai itu adalah tenaga air atau hydropower. Lalu adalah angin, lalu geothermal, baru kemudian matahari. Untuk penggunaan energi terbarukan yang unik, misalnya kayak hidrogen lah, atau ombak, atau pasang surut, itu belum banyak digunakan. Hanya di wilayah-wilayah tertentu. Nah, kenapa? Ya, nanti akan kita bahas, tapi intinya, karena renewable energy, itu butuh banyak syarat tertentu untuk masing-masing jenis hidropower, untuk jenis-jenis energinya. Kalian bayangin, misalnya geothermal, itu kan perlu ada gunung berapi, gunung vulkanik. Kan nggak semua negara ada gunung vulkanik. Begitu juga dengan misalnya matahari. Nggak semua negara itu punya insolasi matahari yang stabil dan tinggi, kayak gitu. Itulah kenapa renewable energy itu tuh ya agak-agak susah sebenarnya. Dan nggak bisa diterapin di semuanya. Oke. Sekarang kita masuk ke energi matahari. Nah, di sini aku akan bahas. Jadi, renewable energy itu nggak cuma punya dampak positif aja, tapi juga ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya ini kalian juga perlu tahu. Oke, aku mulai dari dampak positifnya. Energi matahari. Yang pertama, dia ini bisa menghemat. Jadi gini, solar cell, solar panel, itu misalnya dia pada siang hari terpanaskan. Kan si sel-sel fotovoltaik ini kan akan menyerap. Nah, energi yang diserap ini itu bisa disimpan dan bisa dipakai selama dia belum habis. Ketika misalnya walaupun tidak ada matahari kayak gitu. Jadi sistemnya seperti baterai. Nah, itulah yang membuat dia cukup menghemat listrik. Nah, yang kedua pastinya renewable. Yang ketiga pay off period, maksudnya nggak perlu pembayaran rutin yang kayak kita misalnya perlu beli token dan sebagainya. Nah, lalu maintaining-nya itu cukup murah. Ya, ini relatif lah. Nah, lalu ada skema insentif. Nah, ini seringkali misalnya dari pemerintah itu ada insentif untuk menggunakan tenaga solar. Insentif itu maksudnya adalah bonus ya atau keringanan.
demi ya biasanya pemerintah itu ya demi mendukung pengguna renewable energy gitu ya, bla bla bla. Oke, kemudian, nah yang untuk ini aku skip aja karena ya aku mau jelasin juga bingung. Soalnya kayak selling power back to the grid. Untuk pemakaian individu. Jadi si maksudnya tuh gini. Kan ini ada energi yang disimpan. Nah, jadi maksud dari selling power back to the grid, energi yang disimpan ini bisa dijual kembali ke aliran ke saluran transmisi listrik gitu. Nah, itu sebenarnya jarang banget dan makanya aku skip. Kemudian yang terakhir itu adalah ya ramah lingkungan. Nah, ini kan positifnya, pros-nya. Kita akan bahas negatifnya. Nah, ini jarang dibahas nih ya. Yang pertama, sorry. Tidak tersedia untuk semuanya. Maksudnya apa? Karena energi matahari, pemasangan solar panelnya itu cukup mahal. Ingat ya, pemasangannya. Pemasangannya yang mahal. Bukan maintenance. Maintenance itu kan perawatan. Nah, pemasangannya mahal. Gimana mau ngerawat orang dipasangnya aja mahal. Nah, lalu yang kedua, dia sangat bergantung akan cuaca. Kalian bayangin kalau rumah kalian sepenuhnya energi matahari. Terus seminggu itu mendung mulu. Apa bisa nggak pakai listrik kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ini adalah biaya awal. Ini tadi terkait biaya pemasangannya yang mahal. Lalu biaya baterai. Ya memang solar panel itu ada baterainya. Jadi maksudnya baterainya ini adalah tempat penyimpanan energinya. Jadi ibaratnya solar panelnya itu cuma buat menerimanya aja. Untuk tempat penyimpanannya itu pakai baterai. Lalu yang selanjutnya dia tidak portable atau dia sulit untuk dipindahkan. Kan misalnya kalau minyak bumi itu kan ya bisa dibawa pakai bahkan jerigen juga bisa. Nah, sedangkan kalau solar panel itu kan benar-benar di situ doang. Nah, lalu tetap produksinya menghasilkan CO2 karena dia terbuat dari bahan artifisial yang diproduksi di pabrik. Lalu ketika dia misalnya sudah rusak, dia dipakai. Dia ini mengandung kalau nggak salah rare earth metal, jadi kalau dibuang secara sembarangan, itu ada toxic materialnya. Ada toxic material dari si solar panel tersebut. Kayak gitu. Oke, itu dampak negatifnya. Nah, kalau kita kembali ngomongin ke geografinya, ini adalah peta energi solar di dunia. Nah, setelah kalian amati, bisa kita lihat ya trennya. Semakin tinggi lintangnya, semakin rendah energinya. Tapi, perhatikan deh, di lintang mana yang paling besar potensi energinya? Bisa kita lihat, dia ada di sekitar lintang 40 sampai 20-an, sampai sini 10-an. Nah, pertanyaan kita, gimana Indonesia? Nah, ini ya lintangnya 10 sampai 40. Indonesia bisa kita lihat malah hijau. Hijau itu berarti sedang-sedang aja. Nah, kenapa? Padahal kan dia di ekuator, di lintang. Jadi gini, di ekuator, walaupun dia ibaratnya paling dekat dengan matahari sepanjang tahun, tapi perawanan yang ada itu seringkali menjadi penghalang insolasi matahari. Kalau kalian lihat gambar satelit bumi, bisa kalian lihat di ekuator, itu awan semua. Kayak gitu. Itulah kenapa buat di Indonesia sebenarnya potensi potensi energi matahari itu nggak terlalu gede-gede banget. Nggak sebesar misalnya negara-negara Arab yang gurun atau Mesir di gurun Sahara. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke energi air. Energi air atau sering juga disebut sebagai hydropower. Nah, jadi prinsipnya dia memanfaatkan energi potensial, memanfaatkan perbedaan energi potensial air. Jadi gini, dalam membuat energi air,
itu perlu dibuat adanya bendungan atau dam. Nah, bendungan ini dia akan mengalirkan air seperti ini, mengalir turun dengan sangat cepat, dan air yang menurun dengan sangat cepat ini dibuat sengaja turun ya, supaya airnya itu cepat ngalirnya. Terus, dia akan memutar turbin di sini. Jadi dia bakal muter. Nah, turbin yang muter ini, energi kinetiknya akan memproduksi listrik pada generator. Lalu dia akan ke sini, lalu akan didistribusikan. Kayak gitu. Jadi intinya, dia butuh air mengalir untuk menggerakkan turbin yang nantinya bakal menghasilkan listrik dari turbin yang bergerak itu. Kayak gitu. Jadi bendungan dalam hydropower itu memang sengaja dibuat untuk air mengalir dengan sangat cepat di bagian dalam betonnya. Kayak gitu prinsipnya. Oke. Nah, ini adalah ibaratnya keuntungan dan kerugian dari hydropower. Jadi ya intinya semua energi terbarukan tuh ada plus minusnya lah. Oke, nah ini kita mulai dari yang sisi plusnya dulu. Oke, dia adalah energi terbarukan, jelas. Nah, lalu dia memproduksi hampir tidak ada emisi yang dapat berdampak pada lingkungan. Oke, teman-teman mungkin notice, kenapa tadi aku bilang hampir tidak ada. Berarti ada dong. Benar, teman-teman nggak salah dengar. Hydropower itu masih mengimisikan emisi. Tapi emisinya itu sangat sedikit. Gimana dia ngemisiinnya? Kan dia cuma ngalirin air. Nah, jadi gini. Ketika ada suatu dam, ini misalnya dam, dia akan menampung air sungai di sini. Lalu di bawahnya kan dia bakal ngalir kan, air biasa. Jadi kan begini bentuknya dam biasanya. Nah, kalau kalian perhatikan, di dalam bendungan, airnya ini akan stagnan. Air yang stagnan ini bakalan menyebabkan, misalnya kayak dari yang sekitar, misalnya kayak bahan-bahan organik, misalnya dari pohon yang ada di sekitar, apabila jatuh ke dalamnya, dia akan terdeposisikan di bawah secara anoksik atau secara tidak ada oksigen. Nah, proses deposisi ini itu akan menghasilkan emisi karbon dari air. Kayak gitu. Jadi berasal dari deposisi pada air di dalam bendungannya ini. Dari bahan organik yang ada. Nah, itulah kenapa tadi aku bilang hampir tidak ada emisi. Bukan berarti tidak ada emisi. Jadi dia ada, tapi dia sangat sedikit dan dibandingkan dengan energi lainnya, dia tidak merugikan. Kayak gitu. Oke, lalu dia juga tidak menghasilkan limbah. Lalu juga bendungan itu bisa dijadikan juga sebagai daerah wisata. Lalu bisa juga sebagai pengendali banjir sama suplai air. Dan juga energi yang dihasilkan oleh hydropower biasanya itu sangat besar. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Ini tadi kan kita bicarain yang plus-plusnya, sekarang yang minus-minusnya. Nah, yang minus-minusnya apa? Yang pertama, pembuatan bendungan ya pasti mahal. Kalian udah pernah lihat belum? Namanya Hoover Dam. Sebentar. Itu sangat besar sekali. Nah, kayak gini. Dia ada di Nevada. Memang biaya awal untuk pembuatan bendungan itu sangat tinggi ya. Nah, ini. Oke. Lalu, yang kedua, karena dia tiba-tiba menjadi penghalang di sungai yang awalnya mengalir, ya tentunya kualitas air dan aliran air itu bakal terganggu. Itu jelas. Jadi gini, dalam pembuatan dam, itu tuh pasti ada yang buat air tetap ngalir, tapi kan tetap aja. Debit air yang ada di bawah dam itu tentu akan berkurang. Nggak seperti normal. Selain itu, migrasi ikan juga bakal terganggu.
Oh ya, ini disebutnya yang di akhir. Ya karena aliran sungainya itu ya terganggu kan. Lalu ada ini, kalau semisal terjadi kekeringan dan debit air sungai menurun dengan drastis, ya produksi listrik itu juga bakal terpengaruh. Nah, itu kekurangannya. Nggak cuma terpengaruh aja di produksi listriknya, kalau debit airnya berkurang, kemungkinan untuk terjadinya sedimentasi besar-besaran itu juga lebih besar. Jadi perlu adanya maintenance seperti pengerukan dan sebagainya buat ngatasin itu. Nah, terus dibatasi oleh geografi. Maksudnya gimana? Tidak semua sungai itu bisa dibikin bendungan. Kalaupun bisa, produksinya itu ya nggak bakal bisa bikin balik modal, kayak gitu kasarnya. Jadi produksinya itu hanya kecil. Nah, makanya nggak semua negara itu punya produksi hidropower yang besar. Makanya tadi aku bilang, negara-negara Amerika Selatan, itu mereka diberkahi sungai-sungai yang besar. Makanya mereka produksi hidropowernya itu sangat besar. Kayak gitu. Oke. Nah, ini merupakan statistik negara-negara mana aja sih yang paling besar generasi hidropower. Oke. Bedain sama yang sebelumnya ya, kan sebelumnya itu cuma proporsi. Kalau yang ini kan adalah total energi yang dihasilkan. Kalau dari total energi yang dihasilkan, Cina itu adalah yang paling besar. Kalian tahu bendungan Tiga Ngarai? Nah, bendungan Tiga Ngarai, The Three Gorges Dam, ini ada di Cina. Dan dia ini adalah pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Lalu setelah Cina ada Brazil, lalu Amerika Serikat dengan sungai Mississippi-nya, lalu ada Kanada, sungai Mackenzie-nya, lalu ada India, Jepang, dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian lihat-lihat nanti. Indonesia nggak masuk ya, karena di Indonesia, ya kita negara kepulauan, kita nggak punya sungai yang besar, seperti itu. Oke, selanjutnya energi angin. Oke, untuk energi angin, itu ini ada plus minusnya. Plusnya, ini dia terbarukan, ya lalu dia apa nih, ini banyak sekali. Terus dia juga berkembang secara pesat, karena ya ibaratnya cukup mudah untuk diinstal. Lalu dia juga nggak menghasilkan limbah, lalu juga apa ya, dia cukup efisien, cukup hemat juga. Lalu dia juga bisa menjadi sumber pajak bagi pemerintah lokal juga. Lalu apa nih, dia nggak ada emisi gas karbon. Terus apalagi nih, dia nggak perlu mineral yang aneh-aneh kayak sel solar, itu masih butuh itu toxic metal. Kalau energi angin itu enggak. Dan dia juga ya sisanya ini ya tambahan aja sih, kayak lapangan kerja dan lain-lain. Tapi intinya itu adalah positifnya. Tapi negatifnya, ya dia hampir sama kayak hydropower tadi, yaitu dia juga bergantung pada ini juga, cuaca. Ya, tapi lebih bergantung pada angin ini sih. Dia bergantung pada cuaca, lalu dia nggak semua wilayah itu bisa diaplikasikan, lalu dia apalagi nih, bisa juga merusak habitat. Jadi gini, di pembangkit listrik tenaga angin itu sudah berapa kali dinotis itu membunuh beberapa populasi burung ketika mereka migrasi. Ini. Nah, terus berisik. Nah, ini banyak komunitas yang mendukung energi angin, tapi mereka nggak mau adanya turbin angin yang dipasang dekat rumah mereka. Kenapa? Karena berisik. Itu. Sehingga biasanya energi angin, wind farm atau apa sih? Ya, pembangkit listrik tenaga angin yang berupa yang banyak gitu, itu biasanya jauh dari pemukiman karena dia berisik.
Terus juga biaya pemasangan awal lumayan tinggi. Terus apa lagi ya? Sorry. Dia juga bisa polusi visual yang pemandangannya awalnya bagus-bagus jadi kayak isinya kok ini semua turbin semua. Dan dibandingkan dengan yang tadi yang solar atau energi matahari, maintenance-nya, perawatannya itu cukup mahal. Perawatannya cukup mahal. Kayak gitu. Itu minusnya. Nah, ini adalah produsen energi di dunia yang terkait dengan angin. Yang paling besar itu adalah Cina, lalu yang kedua Amerika Serikat, dan yang ketiga, benar, yang kedua Amerika Serikat, terus yang ketiga itu adalah Jerman. 3 negara ini. Nah, kemudian ada energi panas bumi. Nah, ini kalau energi panas bumi harusnya sudah familiar ya. Energi panas bumi, dia itu memanfaatkan magma, panas dari magma. Itu jadi dia mengalirkan air di sini. Dia mengalirkan air, ini harusnya nyambung ini. Jadi nggak harus nyemplung ke magmanya ya, biasanya tuh deket dengan magma aja. Dengan proksimitas aja itu kan sudah bisa mengubah air yang diinjeksikan menjadi uap. Jadi ini dia nginjeksiin air, terus dia dibawa ke dekat magma, dia akan menguap, terus dia akan naik dalam bentuk uap. Jadi awalnya tuh injeksi air, yang naik itu uap. Dan uapnya ini akan memutar turbin. Nah, turbin ini bakal menghasilkan listrik di generator. Jadi kayak gitu. Aku ulangin. Jadi dia nginjeksiin air, kan panas nih kena magma, terus dia bakal jadi uap, uapnya itu bakal naik dalam tekanan tinggi, dan dia bakal memutar turbin, kayak gitu. Nah, ini merupakan plus minus dari energi geothermal. Jadi geothermal itu ya terbarukan, dia sustainable, nggak ada polusi suara kayak tadi. Nah, terus dia stabil, ini jelas. Terus dia nggak bergantung cuaca, terus apalagi ya, ya lapangan kerja, lalu juga nggak berpengaruh oleh kenaikan minyak bumi dan sebagainya, lalu juga maintenance-nya relatif rendah, lalu juga seringkali disubsidi oleh negara-negara di dunia. Dan dia yang pasti ya apa nih, important to the energy transition process. Dia penting dalam transisi energi, ya karena dia terbarukan. Nah itu pros-nya. Ya intinya dia ini nggak bergantung pada cuaca. Itu plus yang paling ininya. Tapi ada kekurangannya, minusnya juga. Kenapa? Karena ya dia biaya awalnya cukup mahal, lalu juga karena dia cenderung berada di tempat yang terpencil, kan gunung vulkanik emang ada di tengah-tengah kota, nggak ada kan? Maksudnya nggak ada kota yang di gunung vulkanik. Maka biaya distribusinya untuk ke wilayah urban itu mahal. Jadi konsumen yang bayar geothermal itu bakalan bayar lebih mahal, makanya dia kayak less kompetitif lah. Dan dia tergantung geografis juga ya, dia kan tergantung lokasi gunung vulkanik. Nah, ini lalu adalah polusi. Nah, polusi di sini maksudnya apa? Polusinya itu adalah maksudnya bukan berarti gas CO2, tapi itu adalah uap airnya. Tahukah kalian kalau H2O itu adalah gas rumah kaca? Uap air, guys. Nah, H2O itu gas rumah kaca. Lalu apa nih? Butuh temperatur tinggi, lalu juga ini seringkali aktivitas dari geothermal itu menyebabkan gempa-gempa kecil. Jadi ada gempa-gempa kecil itu gara-gara injeksi air yang tadi menyebabkan gempa-gempa kecil. Lalu juga odor ini maksudnya bau ini ya, bau apa ya? Aku kurang tahu
Kalau terkait bau, mungkin bisa di-research lagi. Katanya sih ada baunya. Lalu juga dibutuhkan air dalam jumlah banyak. Nah ini, karena dia kan terus-menerus menginjeksikan air, maka dibutuhkan air dalam jumlah banyak. Nah itulah kenapa kalau kalian lihat, kalau kalian searching gambar pembangkit listrik tenaga geotermal, itu bakal banyak asap putih. Nah asap putihnya itu adalah H2O atau uap air, kayak gitu. Nah, ini adalah negara-negara yang udah menginstal ini geotermal. Bisa kalian lihat, itu adalah negara-negara dengan vulkanik ya, kayak the Ring of Fire, lalu ini ada Islandia, ya kan, negara-negara yang punya banyak gunung api. Nah, Indonesia sendiri itu cukup ini ya, cukup besar. Potensialnya ini yang terbesar, tapi sayangnya yang baru, yang abu-abu ini, yang sudah diaplikasikan, itu belum sebanyak seperti di Amerika Utara. Tapi ya overall Indonesia sudah cukup lumayan ya mengaplikasikannya. Nah, ini adalah top 10 geothermal countries. Ada yang pertama Amerika Serikat, karena mereka memang paling banyak mengutilisasikannya walaupun potensinya nggak sebesar kita. Lalu yang kedua adalah surprisingly Filipina, lalu kita, Indonesia, dan Turki. Oke, ini semua negara-negara yang punya gunung vulkanik ya. Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, Turki. Oke, sorry. Jadi aku abis ini tuh ada kuliah lagi. Jadi ini tuh ya tinggal tanggung sih, tapi sayangnya aku ada kuliah dan emang udah 1 jam.